Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Di tahun yang baru, resolusi baru itu pasti suatu hal yang jadi poin utama. Sebenarnya resolusi baru itu apa sih? Apa yang berubah? Apakah memang harus ada perubahan ketika tahun baru datang? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita Anti Javita. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, baik. Dika gimana kabarnya? Baik Anti, selamat tahun baru dulu ya Anti ya. Oh iya, selamat tahun baru Dika dan pemirsa di rumah juga selamat tahun baru ya. Oke, tahun baru, harapan baru, dan pasti ada resolusi baru. Maunya selalu ada yang berubah, maunya ada kemajuan. Ini memang suatu hal yang selalu jadi esensi dari tahun baru. Tapi sebelum kita itu bicara panjang tentang hal tersebut, saya mau tanya dulu, resolusi itu sebenarnya apa sih Onti? Apa impactnya pada diri kita? Iya betul, jadi resolusi adalah rencana yang ingin kita capai, itu adalah resolusi. Oke. Nah impactnya pada diri kita adalah kalau kita punya resolusi, berarti kan biasanya kita punya target, kita punya goals atau tujuan yang ingin kita capai. Sehingga ini memotivasi kita untuk bergerak ke sana. Bayangkan kalau seorang tidak punya resolusi, dia nggak punya tujuan, jadi dia ya udah melakukan segalanya, ya udahlah kayak yang kemarin-kemarin aja, ya udahlah saya gini-gini aja. Jadi nggak ada sesuatu hal yang baru yang menuju kepada kelebihan kita dan ingin kita raih yang lebih dari yang kemarin. Oke, jadi resolusi itu menjadi satu acuan atau target kita. Apalagi resolusinya untuk tahun baru ini, apalagi berganti tahun, pastinya suatu hal maunya ada kemajuan gitu ya. Setiap orang maunya ada perubahan. Nah, sejauh mana sih sebenarnya kita bisa memberikan target kita pada tahun depan gitu atau tahun yang baru ini? Ya, tentunya kalau menetapkan goals itu memang setiap orang punya dasar yang bermacam-macam. Oke. Yang penting satu, lihat goalsnya itu memang realistis dan bisa dicapai. Itu dia, harus itu realistis. Dia, benar. Kalau ketinggian juga kita nggak bisa mencapai, akhirnya frustasi sendiri dan akhirnya lain kali malas bikin goals lagi kan. Nah, realistis kedua akan lebih bagus memang kalau kita melihat dari pengalaman yang sudah-sudah nih. Misalnya yang kemarin saya bikin resolusi sampai sekian. Nah, berarti saya udah berhasil nih, saya lanjutkan gitu. Atau misalnya kalau kita merasa bahwa saya nggak tahu nih kira-kira bisa apa enggak, bisa kita berdiskusi sama orang yang kita tahu memang berkompeten di bidang tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah setidaknya bisa kalau kita bikin resolusi itu harus ditulis. Dan itu menjadi acuan kita dan kita bentuk itu dalam program keseharian. Jadi jangan cuma pengen-pengen tapi nggak ada waktu, target waktunya. Nah itu juga orang biasa akan merasa cenderung males ya untuk mengarah ke sana. Tapi kita bikin itu dalam target-target jangka pendek atau harian sehingga nanti goals jangka panjangnya bisa tercapai. Berarti kalau kita memang harus realistis, kita sendiri sebelum melakukan resolusi, menetapkan resolusi berarti memang harus melakukan dulu evaluasi nggak sih Onti? Betul. Tahun ini tuh apa saja yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai? Sepenting apa evaluasi diri pada masa kita mungkin di akhir tahun dan mau punya resolusi baru? Ini sangat penting nih ya, jadi kita bisa bikin SWOT tuh, strength, weakness, opportunity, and threat-nya apa nih. Nah termasuk tadi evaluasi yang tadi Dika bilang itu termasuk dalam SWOT ini. Jadi kita lihat nih, waktu yang lalu saya pernah bikin resolusi, saya berhasil. Nah pada saat itu saya bisa berhasil tuh kenapa ya? Nah itu kekuatan kita tuh, misalnya karena kita tekun, karena kita kemudian punya tujuan yang jelas, karena kita punya support system yang baik, misalnya ditulis tuh semua yang menjadi kelebihan-kelebihannya. Terus kemudian weakness-nya apa? Karena kan terkadang goals ini seperti yang Dika katakan nggak semuanya berjalan kan. Nah kalaupun nggak berjalan, waktu itu yang membuat dari diri saya, kelemahan saya apa sih yang membuat itu nggak berhasil? Misalnya nggak konsisten, itu weakness-nya saya misalnya. Nah opportunity, misalnya kesempatan apa sih di tahun ini yang kira-kira punya arah ke sana. Jadi saya bisa ambil. Misalnya pada saat saya ingin meningkatkan kapasitas kemampuan communication skill saya. Nah berarti opportunitiesnya adalah saya akan ikutin kursus-kursus, saya akan buka podcast-podcast dan sebagainya. Itu opportunity. Dan berikutnya adalah threat, ancamannya apa nih? Ya kan? Untuk mencapai itu ada nggak kendala? Kendalanya kira-kira apa dan gimana cara ngatasin kendala ini. Misalnya saya mau ikut podcast ya kan, atau misalnya saya mau ikut kursus, tapi kendalanya contohnya kursus yang saya mau itu ternyata perlu modalnya besar. Nah saya nggak punya nih modal segitu, saya cuma punya separohnya. Nah itu masukin tuh di bagian threat dan kemudian gimana cara mengatasinya. Apakah misalnya contohnya kita menyisihkan uang bulanan kita sehingga kita nanti bisa mencapai goals untuk ngikutin kursus itu. Nah jadi threat itu jangan cuma sampai berhenti di threat, tapi dari threat ini how to-nya.
Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa menutupin atau bisa membuat thread ini jadi akhirnya terlaksana tetap. Itu dia, jadi nggak cuma sekadar mencatat, tapi juga harus tahu nih habis ini mau ngapain. Betul. Untuk mencapai goals tersebut. Kalau memang tidak tercapai di tahun yang lalu, gimana caranya ini bisa dilanjutkan di tahun depan. Nanti kita lanjut lagi ya Yanti ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang resolusi tahun baru nih. Nah untuk membahasnya kita juga kedatangan tamu via Zoom. Sudah hadir bersama kami di studio lewat sambungan Zoom Mas Zaki. Kita akan ngobrol tentang tema kita hari ini. Langsung kita sapa yuk. Halo Mas Zaki, apa kabar? Halo Mas Zaki. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Gimana kabarnya, Kak? Baik sekali. Wah nih tahun baru auranya, wajahnya juga berseri-seri ya Mas Zaki ya. Oke, Zaki. Ini karena masih muda aku panggilnya Zaki aja ya. Oke, Zaki boleh tahu sekarang usianya berapa Zaki? Untuk usianya sekarang 25 tahun, Kak. 25 tahun. Apa sih kegiatan kamu sehari-hari? Kalau untuk kegiatan saat ini, aku sedang berintis bisnis di minuman tradisional, yaitu jamu. Untuk nama bisnisnya itu Lestari Jamuku, di mana aku dan tim berkolaborasi dan mendayagunakan keterampilan para penjual jamu gendong untuk bisa menghasilkan produk jamu yang berkualitas baik dan konsisten dengan menerapkan sebuah komitmen yang adil dan bertanggung jawab. Kami juga menjadi jembatan yang menghubungkan penjual jamu gendong ke pasar yang lebih luas. Wow, luar biasa. Ini bukan cuma usaha yang memang isinya tuh meraih profit saja gitu ya orientasinya, tapi juga memang mau memberdayakan banyak sekali orang, terutama para pedagang jamu tradisional. Nah, Zaki, ini kan namanya sedang merintis, pastinya punya target. Pas banget nih tahun baru. Target kamu sendiri untuk apa yang sedang kamu rintis di tahun sebelumnya, mau seperti apa sih di tahun ini? Untuk resolusi di tahun ini sih Kak, akan banyak ke ranah pengembangan bisnis ya. Seperti aku cita-citanya pengen punya warehouse di beberapa area strategis yang ada di Jakarta dan sekitarnya, supaya bisa memudahkan proses pengiriman dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Terus juga aku pengen bisa memproduksi berbagai olahan rempah, baik serbuk maupun tisane. Dan yang terakhir, aku ingin bisa berkolaborasi dengan lebih banyak penjual jamu gendong serta petani penghasil rempah untuk bantu mewujudkan kesejahteraan bagi mereka dan bumi yang lestari. Salut banget sih untuk apa yang Zaki rintis saat ini. Ini kan kalau bicara tentang resolusi untuk usaha rintisan kamu. Untuk diri kamu sendiri nih Zaki, usia 25 tahun, laki-laki sedang bersinar-bersinarnya gitu ya Nanti ya. Ada nggak sih resolusi yang memang kamu mau wujudkan di tahun ini selain usaha? Kalau untuk resolusi pribadi sih tepatnya masih evaluasi dari resolusi di tahun sebelumnya. Ada beberapa keinginan yang masih belum tercapai. Tepatnya aku pengen lanjut pendidikan lagi untuk bisa untuk bisa membantu mensupport apa yang sedang aku lakukan sekarang, bisnis yang sedang dilakukan sekarang. Dan juga pengen punya lebih banyak waktu untuk bisa bareng sama keluarga dan tentunya bisa selalu menjaga kesehatan setiap harinya sih Kak. Oke. Resolusi untuk diri sendirinya tuh begitu sederhana ya Anti ya. Iya. Memang kalau pendidikan itu suatu hal yang susah-susah gampang untuk dikejar. Banyak kendalanya sendiri. Selain memang biaya mahal juga ya. Iya, tapi juga waktu sebenarnya yang paling mahal ketika seseorang yang sudah selesai pendidikan di jenjang paling tidak S1-nya mau melanjutkan lagi, itu tuh PR-nya adalah waktu. Dan ini perlu konsistensi. Jadi memang resolusi dengan konsistensi itu memang begitu erat nggak sih Anti? Iya, erat sekali. Karena untuk mencapai resolusi itu memang bisa sesuai dengan target yang diinginkan, memang harus butuh konsistensi dalam menjalankannya. Kalau enggak ya sekedar hanya resolusi, tapi nggak mencapai target. Oke, itu dia, tidak mencapai target. Kalau bicara tentang Zaki sendiri, kalau aku nggak salah nih ya, Zaki juga aktif untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, apakah ini juga bagian dari resolusi kamu di tahun depan? Atau memang saya kayaknya akan mengurangi ini, mengingat ada target-target lain yang akan saya prioritaskan?
Kalau untuk resolusi di dunia sosial sih tepatnya saya ada komunitas yang dimana kami melakukan merecycle ulang daun-daun atau bunga-bunga pasca acara pernikahan. Itu untuk di tahun depan sih kita lagi bikin konsepnya supaya bisa memberikan sebuah dampak yang lebih besar lagi, supaya si komunitas sosial ini bisa bertahan lebih lama dan bisa memberi manfaat ke lebih banyak orang lagi, Kak. Oke, jadi memang cukup padat ya apa yang akan kamu jalani tahun ini gitu ya. Nah, bagaimana kamu membagi waktu dan bagaimana kamu membaginya menjadi sebuah tatanan skala prioritas? Mana dulu sih yang menjadi prioritas utama kamu? Kalau untuk prioritas yang utama sih tetap di bisnis yang sedang saya jalanin sih, Kak. Jadi itu emang yang sudah di plotting untuk jadi prioritas yang paling utama. Dan yang kedua untuk bisa prioritasin waktu bareng sama keluarga dan rekan, dan juga yang terakhir baru mungkin sebagiannya bisa dialihin ke fokus untuk ke dunia sosial ya, Kak. Nah, ini penting sekali. Nah, nanti kalau kita lihat dengan sosok seperti Zaki yang banyak banget kegiatannya, banyak sekali yang harus dia lakukan, bahkan target-targetnya juga banyak dengan bidang masing-masing. Penentuan skala prioritas menjadi penting selain juga konsistensi. Iya. Nah, gimana sih caranya kita menentukan skala prioritas pada resolusi kita, Onti? Jadi sebetulnya untuk menentukan prioritas itu kita lakukan dengan yang mana sih yang paling kita inginkan hasilnya duluan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang mana sih area interest terbesar kita. Atau yang ketiga adalah yang mana sih mungkin dari resolusi sebelumnya yang tinggal dilanjutkan. Nah, seperti itu. Sudah setengah jalan, nah itu diselesaikan. Jadi bisa dengan pertimbangan hal-hal tersebut kita untuk menentukan yang mana sih yang prioritas pertama, yang mana kedua, mana yang ketiga. Bisa nggak sih seseorang ternyata pas di tengah jalan merasa bahwa oh saya kayaknya salah nih menentukan skala prioritas? Mungkin tidak, Anti? Mungkin saja, dan itu nggak masalah juga sih. Yang penting sesuai dengan yang kita inginkan aja dan kita bisa fleksibel sebetulnya dalam menjalankannya gitu. Misalnya let's say tadi merasa bahwa oh yang pertama itu yang berkaitan sama bisnis nih gitu kan. Sejalan dengan waktu kayaknya saya mau yang keluarga dulu nih tadi ya, dengan menambah waktu lebih tadi kan dari Zaki untuk keluarga dan juga teman-teman gitu. Nah kemudian ini yang didahulukan nggak apa-apa, tapi jangan dilupakan nih yang prioritas pertama juga harus dicukupkan atau dikerjakan. Nah, aku mau tanya nih sama Zaki. Zaki, dengan kegiatan kamu yang luar biasa, pastinya di tahun-tahun sebelumnya resolusi kamu juga banyak dan padat. Pernah tidak merasa kayaknya resolusi atau target saya ini tidak terpenuhi dan gagal? Apa yang kamu lakukan menghadapi kondisi tersebut? Pastinya untuk gagal pernah, tapi saat mengalami kegagalan kadang suka ngerasa apakah sebenarnya aku punya kemampuan nggak sih untuk bisa mencapai ke situ atau enggak. Kalau setelah dievaluasi ternyata masih ada harapan untuk bisa dicapai, aku langsung berbenah dan atur strategi lagi, dan kalaupun sudah tidak bisa dicapai, energinya akan aku pindahkan ke resolusi yang sudah menjadi prioritas. Begitu, Pak. Baik, jadi memang harus benar-benar kalau istilahnya tadi realistis, mana yang mungkin dicapai, mana yang tinggal dilanjutkan, mana yang kayaknya sama sekali nggak mungkin kita lakukan dalam waktu dekat gitu ya. Oke, Zaki, di sini kan ada psikolog kita Dante Jovita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Kalau perihal resolusi, Kak, aku mau nanya kayak sebenarnya kalau kita memiliki resolusi itu boleh nggak sih diceritain ke orang? Cuman kan kadang pastinya ada kemungkinan resolusi yang udah kita punya kan gagal. Apakah masih boleh kita ceritakan atau ntar takutnya jadi beban kita sendiri kalau resolusi tersebut itu gagal, Kak? Oke, relate sih. Banyak sekali hal yang kadang-kadang jadi beban ketika kita ceritakan ke orang lain. Takutnya nggak jadi, takutnya nggak kesampaian. Nah, gimana nih nanti? Iya, ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Nah, jadi sebetulnya kembali aja ke tipe orangnya. Ada orang yang justru dengan dia menceritakan itu kayak nge-booster dia untuk tertantang. Aku harus nih menjalankan karena aku udah terlanjur ngomong juga sama orang gitu kan. Jadi kayak energi penggerak. Nah, kalau tipe ini ya berarti lebih baik kita ceritakan sama orang. Ya tentunya orangnya kita pilih-pilih, nggak semua orang juga kan. Orang yang kita percaya atau orang yang dekat sama kita atau orang yang memang punya kaitan dengan goals kita ini nih atau resolusi kita ya. Nah, itu. Tapi kalau kita tipenya adalah orang gini, waduh kalau aku cerita ke orang nanti aku malah beban, aku malah tertekan, aku malah frustasi dan sebagainya.
nggak usah yang penting aku kerjakan dulu, nanti kalau udah berhasil baru aku ceritakan keberhasilan aku ke orang. Nah ada yang sifatnya kayak gitu. Nah jadi kenali aja diri lebih nyaman yang mana, nah lakukan sesuai dengan kenyamanan diri aja. Dia tergantung orangnya sendiri ya. Betul. Oke, Zaki, kira-kira seperti itu. Mungkin kamu bisa mengaplikasikannya pada diri kamu, dan ini adalah momen yang baik, apalagi kamu masih muda, bisa banget untuk menjadi pemuda yang atau generasi muda yang punya resolusi yang bisa jadi teladan untuk banyak orang. Kita doain ya Onti ya, semoga Amin. usahanya sukses tahun ini, Iya, semoga makin sukses. melebar dan bisa memberdayakan banyak penjamu atau penjual jamu tradisional. Zaki, thank you, terima kasih banyak. Terima kasih Sudah berbagi Zaki. bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Bye. Ya, Keluarga Indonesia, nanti kita balik lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang resolusi tahun baru. Nah, bicara tentang resolusi tahun baru kayaknya identik dengan orang dewasa gitu ya. Identik dengan orang yang memang sudah bekerja lah, atau memang orang-orang yang memang sudah punya keluarga seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang usia berapa sih sebenarnya kita perlu menentukan resolusi? Anak-anak tuh perlu nggak sih kita jelaskan tentang resolusi tahun baru nanti? Sebetulnya perlu, jadi usia berapapun boleh. Yang penting anak ini sudah paham apa sih makna dari resolusi gitu. Nah pada saat anak sudah paham, maka boleh nih kita ajarkan untuk membentuk resolusi, dan sebisa mungkin itu dari yang simpel dan ringan terlebih dahulu. Ingat, apalagi kalau untuk anak-anak yang baru pertama kali membuat resolusi, jadi pengalaman keberhasilan dia tuh penting gitu. Kalau pada saat pertama dia kemudian bikin hal yang simpel, yang gampang diraih dan dia berhasil, itu membuat dia akan menjadi percaya diri, dan lain kali pun dia akan rajin tuh bikin resolusi lagi ke depannya. Tapi kalau di awal dia udah gagal, nah lain kali dia merasa kapok. Percuma juga bikin resolusi, juga toh gagal juga gitu. Nah jadi sebisa mungkin harus sama orang tua nih bikinnya, supaya kita orang tua tuh bisa ingatkan dan tetap ajarkan yang SWOT itu tadi, supaya anak bisa tetap realistis juga. Kalau bicara tentang resolusi, kalau resolusi mungkin yang tadi Zaki sendiri masih muda, belum berkeluarga gitu. Andai kata keluarga mungkin bicara dengan orang tua. Gimana dengan orang-orang yang sudah punya pasangan? Perlu tidak sih resolusi ini kita bicarakan dengan pasangan? Karena pasti berkaitan juga dengan aspek keluarga. Atau perlu tidak kita membuat resolusi bersama? Perlu. Jadi tadi kita lihat nih seberapa skup resolusi yang ingin kita buat. Dan kalau memang kita sudah punya pasangan, ada baiknya kita ceritakan. Tujuannya adalah satu, bisa membuat dia mendukung kita. Kedua, dia tahu kalau misalnya ada langkah-langkah yang kita ambil dan dia akan mendukung juga. Daripada dia nggak tahu, dia akan bingung kan lah. Gimana butuh dukungan, saya nggak tahu kamu punya resolusi seperti itu. Terus yang ketiga, ada resolusi bersama. Misalnya contohnya kan bisa aja resolusi dalam tahun ini kita akan nabung buat tahun depan biar bisa bangun rumah misalnya, atau bisa membuat membeli kendaraan baru misalnya. Nah itu kan adalah target-target bersama yang memang harus dibicarakan supaya masing-masing punya perannya. Nah, bagaimana kalau resolusi bersamanya ini bukan suatu hal yang mungkin sifatnya material atau konkret? Misalkan kita mau nih hubungan kita di tahun depan lebih berkualitas, punya banyak waktu, lebih banyak bersama. Nah, kategori keberhasilan orang tuh beda-beda juga. Betul. Waktu bersama juga mungkin menurut si suami udah cukup kok, waktunya udah beda. Nah, mungkin si istri enggak kok, kayak masih kurang. Tingkat keberhasilan ketika resolusinya itu dibuat bersama bisa beda-beda juga kan nanti. Betul. Gimana nih kalau ini terjadi? Menurut suami mungkin ini sudah mencapai goal, sudah mencapai target resolusi. Menurut istri belum. Di awal memang perlu satu pikiran nih, kejelasan dijembatani terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan tadi misalnya pengen punya waktu bersama nih ya kan. Nah tentukan secara detail waktu bersama yang dimaksud itu kapan, hari apa aja, jam berapa. Nah sehingga ada satu kejelasan. Jadi semua orang tahu tujuannya apa. Tapi kalau cuma terhenti sampai di ya udah kita harus punya waktu bersama lebih. Nah itu abstrak tuh, karena setiap orang waktu bersama lebih itu berbeda-beda. Harinya beda, jamnya beda, frekuensi dan durasinya juga beda kan. Nah berkaitan dengan ini sebetulnya juga yang menjadi
hal yang memang digarisbawahi kenapa orang terkadang itu bikin resolusi tapi always gagal gitu, selalu gagal dan kadang nggak mencapai hasil. Nah, kita bisa lihat dari 3 hal nih, Dika. Jadi yang pertama adalah ada tingkatan dalam membuat resolusi. Yang pertama adalah kita buat resolusi cuman dari outcomes gitu, hasilnya. Yang kedua proses, dan yang ketiga identity atau identitas. Nah, biasa itu kalau kita itu biasa gagal kalau kita cuman sampai di level outcomes dan proses. Jadi yang diharapkan harus sampai identitas. Jadi maksudnya kayak gini, kalau kita membuat resolusi yang sifatnya outcomes adalah misalnya, oke, saya ingin menurunkan berat badan di tahun ini. Nah, itu outcomes karena hasilnya adalah menurunkan berat badan. Tapi kan nggak jelas nuruninnya berapa kilo dalam waktu berapa lama, ya kan? Itu biasanya akan gagal, totally pasti gagal. Nah, di atas itu adalah proses. Misalnya, oke, aku mau menurunkan berat badan 15 kilo dalam waktu 6 bulan misalnya kayak gitu. Sudah lebih jelas kan? Betul, nah, lebih jelas, tapi ada kemungkinan gagal nggak? Ada bisa juga. Jadi. Pada saat kita mungkin menjalaninya merasa bahwa kayaknya udah 3 bulan masih turunnya baru 2 kilo, mana bisa sih 15? Nggak mungkin. Ah, ya udahlah, mending nggak usah sama sekali. Udah, jadi akhirnya dia makan sembarangan, nggak olahraga dan sebagainya, karena dia udah nyerah di tengah jalan karena dia bilang bahwa prosesnya aja nggak berhasil, gimana mau mencapai outcomes. Nah, yang kita harapkan adalah yang di level identitas sebetulnya. Identitas adalah pada saat kita itu memasukkan level resolusi kita ke dalam apa yang penilaian kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup kita menjadi sebuah identitas baru kita. Gitu. Nah, jadi sebetulnya contohnya tuh kayak gini, misalnya berarti tidak dengan cara menurunkan berat badan, tapi saya ingin sehat. Misalnya, nah sehat ini identitas gitu kan. Nah, sehingga pada saat saya bilang saya ingin sehat, maka dari sejak saya bangun, saya akan merasa gini, oke, saya sekarang bangun tidur, orang yang sehat, karena saya punya resolusi sehat kan, orang sehat itu kalau bangun tidur gimana? Mager main handphone di kamar, atau nonton TV, atau ngemil, atau olahraga ya. Nah, akhirnya saya akan milih, oke, olahraga gitu. Nah, dan saya pun nggak akan stres dengan hasilnya, nggak bisa 15 kilo nih. Betul ya kan? Kita jadikan identitas. Pada siang hari misalnya, pada jam makan siang, ada banyak pilihan makanan mungkin di kantin. Nah, kita tanya lagi, oke, kalau saya ingin resolusi orang sehat. Orang sehat itu milih makanan yang kayak gimana yang di kantin? Yang junk food kah, yang gorengan kah, atau yang sayur misalnya. Saya akan milih sayur tanpa saya terbebani harus 15 kilo ya. Dan yang terakhir adalah pada saat misalnya contohnya di jam 7 malam ada diskon besar-besaran 70% untuk food delivery. Saya akan mempertanyakan lagi, orang yang sehat tergoda nggak ya sama food delivery 70%? Atau saya tetap harus memilih untuk melewatkan masa ini gitu. Nah, akhirnya tanpa terasa kita akan menjadi sehat dan itu sudah menjadi identitas kita. Karena sudah menjadi identitas, itu yang paling justru membuat kita efektif untuk mencapai resolusi. Betul. Intinya ketika kita resolusi harus konsisten, nggak boleh diam aja atau mager, harus bergerak. Jangan sampai resolusinya masih Januari, tiba-tiba udah November, udah mau akhir tahun dan nggak tercapai sama sekali. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Oke pemirsa di rumah, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Selamat tahun baru. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.